Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini, saya akan menjelaskan kembali materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Teori Ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLN, CIB. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro atau mikroekonomi secara langsung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Ekonomi mikro tersebut memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yaitu untuk menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya untuk membentuk harga relatif produk dan jasa. Ekonomi mikro dan makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang paling mendasar dalam pemahaman bidang ekonomi. Perbedaan keduanya ada pada lingkup yang dikaji, yaitu mikro secara lebih sempit dan makro secara lebih luas. Selanjutnya ada jenis-jenis dan alat analisis ekonomi. Nah, alat analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Yang kedua ada teori ekonomi, merupakan pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang ada dalam kegiatan ekonomi dan diprediksi tentang peristiwa yang terjadi ketika suatu keadaan yang mempengaruhi perubahan. Yang ketiga ada ekonomi terapan atau ilmu ekonomi kebijakan adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Selanjutnya ada alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Yang pertama ada grafik dan kurva, yaitu meliputi properti grafis mempunyai 2 sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar sumbunya yang letaknya horizontal, sedangkan sumbu vertikal sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu horizontal. Yang kedua ada statistik. Peran statistik dalam menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga ada angka indeks. Angka indeks yang meliputi indeks harga dan indeks produksi. Selanjutnya ada perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Meskipun saling berkaitan, namun keduanya juga terdapat beberapa perbedaan. Nah, perbedaan tersebut yaitu yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup ekonomi mikro biasanya terbatas dan sifatnya itu lebih khusus seperti perusahaan atau industri. Sedangkan ekonomi makro membahas masalah ekonomi dengan lingkup lebih luas dan tidak hanya tentang perusahaan atau industri, tetapi keseluruhan aspek di perekonomian. Yang kedua ada teori. Ekonomi mikro teorinya mengkaji atau membahas mengenai teori harga, teori produksi, dan teori pasar. Ekonomi makro teorinya membahas mengenai kebijakan ekonomi, yaitu fiskal dan moneter, serta kebijakan yang lebih luas seperti hubungan kebijakan ekonomi dengan faktor lain, yakni di bidang sosial, hukum, budaya, politik, dan sebagainya. Yang ketiga ada pembahasan ekonomi mikro, hubungan produsen dan konsumen, kenaikan harga, penawaran, dan sebagainya. Ekonomi makro mencakup masalah ekonomi secara lebih luas seperti pengangguran, inflasi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran adalah konsep penting dalam ekonomi yang mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan mengacu pada perubahan jumlah barang yang diminta ketika harga barang berubah. Sedangkan elastisitas penawaran mengacu pada perubahan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga barang berubah. Pertama di sini kita harus tahu dulu apa sih tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah,
elastisitas permintaan yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Jika harga naik, biasanya jumlah permintaan turun dan sebaliknya. Yang kedua tentang apa sih itu elastisitas penawaran? Nah, elastisitas penawaran yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Jika harga naik, jumlah penawaran biasanya juga lebih meningkat. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama ada banyaknya barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti yang tersedia, semakin elastis permintaan. Kenaikan harga akan mendorong konsumen untuk beralih barang pengganti. Yang kedua ada persentase pendapatan yang dibelanjakan. Barang yang memerlukan persentase pendapatan yang besar cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Kenaikan harga barang mahal akan lebih mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga ada jangka waktu analisis. Dalam jangka waktu yang lebih lama, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen memiliki waktu untuk mencari alternatif. Yang keempat ada produk mewah dan kebutuhan. Permintaan untuk barang kebutuhan cenderung lebih inelastis, sedangkan permintaan untuk barang mewah lebih elastis. Kenaikan harga barang mewah akan lebih mengurangi permintaan. Yang kelima ada perubahan harga dan barang yang diminta. Perubahan harga dan mempengaruhi permintaan barang tertentu sehingga mempengaruhi elastisitasnya. Selanjutnya ada dampak-dampak elastisitas. Dampak elastisitas yang pertama ada dampak pada pendapatan. Jika permintaan elastis, kenaikan harga dapat mengurangi total pendapatan. Sebaliknya, jika permintaan inelastis, total pendapatan dapat meningkat. Yang kedua ada dampak kebijakan pemerintah. Pemahaman elastisitas membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak dan subsidi. Misalnya, pajak barang yang permintaannya inelastis tidak akan terlalu mengurangi konsumsi. Yang ketiga ada dampak pada produsen. Produsen perlu memahami elastisitas untuk menentukan strategi harga dan produksi. Jika permintaan elastis, mereka harus berhati-hati dalam menaikkan harga. Dengan memahami elastisitas permintaan dan penawaran, kita dapat lebih baik dalam menganalisis perilaku pasar dan membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang atau masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, pemerintah, atau pengusaha maupun pejabat publik. Masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumsi manusia dalam kehidupannya. Masalah ekonomi inilah yang mendasari orang-orang melakukan kegiatan usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Karena kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Walaupun kegiatan bisnis ini terdapat persaingan yang begitu ketat sesuai dengan perkembangan bisnis yang begitu pesat pada saat ini. Selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi. Masalah ini selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Di sini ada beberapa masalah pokok ekonomi yang umum dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Yang pertama ada kemiskinan, ketimpangan ekonomi, gangguan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, ketahanan ekonomi terhadap krisis, dan akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Nah, selanjutnya ada perbedaan masalah ekonomi modern dan klasik. Masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama ada apa dan berapa. Nah, pertanyaan apa dan berapa berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan, seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Yang kedua ada bagaimana. Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknik apa yang digunakan. Yang ketiga ada untuk siapa. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk ini dihasilkan. Selanjutnya masalah pokok ekonomi klasik.
Yang pertama ada produksi, menyangkut masalah usaha atau kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua ada konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Yang ketiga distribusi, menyangkut kegiatan menyalurkan barang dan produsen kepada konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam. Biasa kita sebut SDA. Sumber daya alam berhubungan erat dengan masalah ekonomi dari segi ketersediaan bahan baku karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan semakin menyempitnya lahan sumber daya alam yang diperoleh. Yang kedua ada sumber daya manusia atau kita biasa disebut SDM, meliputi ketersediaan tenaga kerja. SDM merupakan elemen utama dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal dan teknologi, sebab manusia yang lebih berperan mengendalikan faktor lainnya. Yang ketiga ada modal kerja. Proses produksi yang baik tentu membutuhkan modal kerja. Modal kerja merupakan jumlah dari aktiva lancar atau kekayaan perusahaan, misalnya kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Yang keempat ada distribusi. Distribusi merupakan kegiatan atau tindakan memindahkan produk dari pihak supplier kepada konsumen. Distribusi menjadi salah satu kunci keuntungan bagi perusahaan karena akan mempengaruhi biaya produk dan kebutuhan konsumen secara langsung. Yang kelima, ada tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi berhubungan dengan perbedaan gaya hidup masyarakat. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat konsumsi meningkat maupun menurun. Selanjutnya ada masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern adalah masalah yang muncul ketika keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Masalah pokok ekonomi modern yang sering dibahas dan menjadi perhatian dalam studi ekonomi yaitu yang pertama ada ketimpangan pendapatan dan kekayaan, yang kedua pengangguran, yang ketiga perubahan iklim dan lingkungan, yang keempat ketahanan energi, yang kelima globalisasi dan ketidakpastian ekonomi, yang keenam inovasi teknologi dan otomatisasi, dan yang ketujuh utang publik. Selanjutnya ada masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik merupakan isu-isu fundamental yang dihadapi oleh para ekonom klasik dalam memahami dan menganalisis perilaku konsumen. Secara umum, masalah ekonomi klasik berfokus pada 3 pertanyaan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Perbedaan utama antara masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern terletak pada pendekatan dan fokusnya. Ekonomi klasik cenderung lebih sederhana, hanya memiliki masalah produksi, distribusi, dan konsumsi, sedangkan ekonomi modern memperluas cakupan masalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan ketidaksetaraan. Meskipun ekonomi modern telah berkembang jauh, pemahaman tentang masalah ekonomi klasik tetap relevan dan memberikan dasar yang kuat untuk memahami ekonomi modern. Baik, yang keempat kita akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Dalam permintaan ada yang namanya permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan seorangan yaitu permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perorangan oleh suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta keterbatasan anggaran mereka, seperti perubahan harga, perubahan pendapatan, substitusi dan komplemen, barang normal, dan barang inferior, dampak perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu barang. Selanjutnya yaitu ada permintaan pasar. Nah, permintaan terhadap pasar yaitu permintaan suatu barang di pasar atau waktu dan harga barang tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen, yaitu harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang yang bersangkutan, harga barang lain yang berkaitan, waktu, jumlah produk, ramalan masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada efek faktor bukan harga terhadap permintaan.
Yang pertama ada harga barang lain, terdiri dari barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Yang kedua ada pendapatan para pembeli, terdiri dari barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Yang ketiga, yang selanjutnya ada yang namanya penawaran. Tadi kita sudah membahas yang permintaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kurva penawaran yaitu grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Selanjutnya ada faktor-faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang pertama ada harga barang lain, biaya untuk memperoleh faktor produksi, tujuan-tujuan perusahaan, tingkat teknologi dengan pemahaman teori permintaan dan penawaran, bisa membantu dalam memprediksi respon pasar terhadap perubahan lingkungan, serta membantu dalam pengambilan keputusan strategis baik untuk konsumen maupun produsen. Dan materi yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang teori produksi. Nah, kita harus tahu dulu apa sih teori produksi itu. Teori produksi adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Teori ini sangat penting karena membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam teori perusahaan, ada yang namanya perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh suatu orang. Dalam jenis usaha ini, pemilik memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis, pengambilan keputusan, serta tanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan perorangan yang meliputi kepemimpinan tunggal, tanggung jawab tidak terbatas, kontrol penuh, modal terbatas, tidak ada pemisahan legal. Selanjutnya ada kelebihan perusahaan perorangan yang terdiri dari mudah didirikan dan dikelola, mengambil keputusan yang cepat, privasi bisnis, kepuasan pribadi, pengelolaan yang sederhana. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kelebihan, sekarang ada nih kekurangan perusahaan perorangan, yaitu tanggung jawab pribadi tidak terbatas, keterbatasan modal, kesulitan dalam manajemen, umur usaha yang terbatas, keterbatasan dalam ekspansi. Nah, teori produksi dalam ilmu ekonomi yaitu membahas tentang hubungan antara input atau faktor produksi dan output yang dihasilkan. Konsep utama dalam teori ini adalah fungsi produksi yang menunjukkan bagaimana perubahan dalam jumlah input mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Yang pertama ada hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Teori ini menyatakan bahwa jika input variabel terus ditambahkan ke input tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input variabel akan semakin berkurang setelah mencapai titik tertentu. Yang kedua ada skala produksi. Ada 3 jenis skala produksi, yaitu skala hasil meningkat, skala hasil konstan, dan skala hasil menurun. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor ini meliputi tanah, tenaga kerja, dan modal, dan kewirausahaan. Konsep dari suatu fungsi produksi yaitu fungsi produksi sederhana. Salah satu bentuk umum dari fungsi produksi adalah fungsi Chappe-Douglas. Yang kedua ada analisis marginal. Dalam konteks fungsi produksi, analisis marginal dilakukan untuk menentukan produk marginal dari setiap input, yaitu tambahan output yang dihasilkan dari tambahan suatu input. Dengan begitu, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jadi, kesimpulan dari materi itu yaitu memberikan gambaran komprehensif mengenai konsep dasar ekonomi mikro, termasuk definisi, ruang lingkup, serta alat analisis yang digunakan dalam memahami perilaku ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Harapan dari materi saya tadi, semoga individu atau pengusaha dapat membuat kebijakan dan dapat meningkatkan pemahaman ekonomi, mengatasi masalah ekonomi, dan mengoptimalkan produksi. Diharapkan semua pihak dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Tujuan dari materi ini yaitu semoga bisa memberikan dasar pengetahuan, mendukung pengambilan keputusan, dan
mengembangkan keterampilan analisis. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.